Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya dalam acara podcast moderasi yang diselenggarakan oleh Kasih Urusan Agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Nah, pada kesempatan yang baik ini, perkenalkan nama saya Niwayang Sukarini, selaku host atau pemandu acara dalam diskusi atau podcast hari ini. Nah, topik yang akan kita bahas yaitu mengenai mahasiswa dan keberagaman. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kita telah menghadirkan salah satu mahasiswa yang luar biasa juga tentunya, yang sedang berkuliah di STKIP Agama Hindu Amlapura. Beliau berasal dari Amed, Kecamatan Abang. Nah, saat ini sedang duduk di semester 4 atas nama I Gede Anggayana. Om Swastiastu, Bli Gede. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Astungkara baik. Ya, Astungkara sehat selalu ya. Yeah. Nah, selain berkuliah di STKIP Agama Hindu Amlapura, yang kita ketahui sebagai satu-satunya kampus yang ada di Karangasem. Nah, tentunya beliau juga tergabung dalam organisasi eksternal kampus, yaitu KMADI Karangasem. Nah, ngomong-ngomong tentang mahasiswa nih, tentunya tidak akan pernah terlepas dari yang namanya perguruan tinggi. Nah, tanpa adanya perguruan tinggi, tentunya tidak akan tercetus adanya seorang mahasiswa. Nah, sekiranya masyarakat Karangasem dan pemirsa sekalian sudah tahu nih mengenai STKIP Agama Hindu Amlapura. Nah, Bli, kesan pertama menjadi seorang mahasiswa, mungkin bagaimana sih rasanya menjadi seorang mahasiswa itu sendiri, Bli? Baik, kalau berbicara tentang mahasiswa itu sungguh luar biasa gitu. Karena terkhususnya di Karangasem sendiri, untuk menjadi mahasiswa itu adalah perlu perjuangan. Karena mengapa demikian gitu kan? Jadi karena di Karangasem itu mayoritas penduduknya itu masih kurang mampu gitu. Jadi kalau saya secara pribadi di STKIP itu mendapat beasiswa. Jadi banyak sekali beasiswa yang ada di STKIP. Jadi dengan beasiswa ini saya bisa bergabung menjadi mahasiswa di sana. Gitu. Jadi kalau menjadi mahasiswa, kita dipandang oleh masyarakat itu sebagai orang yang intelek, yang udah paham akan suatu hal gitu sekiranya. Oke, benar sekali ya. Pandangan orang terkait dengan mahasiswa tentunya adalah seorang pemikir dan orang yang intelektual. Nah, Bli, untuk menjadi penyemangat pertama kita dalam acara podcast hari ini, mungkin ada jargon mahasiswanya gitu. Kalau jargon nih mahasiswa itu, kalau nanti saya bilang hidup mahasiswa, nanti dijawab hidup gitu ya. Jadi baik. Hidup mahasiswa, hidup. Ya, gitu. Oke, sekiranya itu untuk penyemangat kita yang pertama dalam podcast hari ini. Nah, selain itu, Bli juga tergabung ya dalam organisasi yang namanya KMADI. Itu berada di eksternal kampus dia. Nah, apa sih kiranya KMADI itu? Mungkin bisa dijelaskan dimulai dari historisnya atau perkembangannya, terkhususnya di Karangasem. Ya, baik. Kalau berbicara KMHDI itu pasti basisnya mahasiswa. Jadi KMHDI adalah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Jadi hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu ada KMHDI. Karena KMHDI itu sendiri adalah organisasi mahasiswa Hindu yang bertaraf nasional, yang berskala besar gitu loh. Kemudian itu berbasis Hindu. Jadi syarat untuk menjadi kader KMHDI itu adalah harus seorang mahasiswa. Itu sudah tertuang dalam AD/ART KMHDI. Kemudian KMHDI ini hadir atas keresahan dari mahasiswa pada saat itu. Jadi pada saat itu mahasiswa Hindu yang ada di luar Bali pada khususnya itu bingung karena pada saat itu belum mempunyai organisasi khusus kemahasiswaan gitu. Jadi atas forum-forum yang dilaksanakan, jadi diskusi-diskusi antar mahasiswa pada saat itu di Malang pada saat itu
terbentuklah ide untuk membuat organisasi kemahasiswaan khusus Hindu gitu. Kemudian uh, sering dilakukan forum-forum, dan singkat cerita dilaksanakan forum di Bali yang dikenal sebagai Bali Informal Meeting. Nah, itu ditetapkan berdirinya KMHDI pada tanggal 3 September tahun 93. Jadi atas dasar tersebutlah kita mengenal sebagai KMHDI. Kalau dihitung-hitung untuk sekarang sudah 29 tahun kurang lebih umur dari KMHDI itu sendiri. Kemudian terkhusus di KMHDI Karangasem itu uh, berdiri pada tanggal 7 Desember tahun 2013. Untuk 7 Desember 2022 nanti udah 9 tahun umur KMHDI Karangasem. Jadi itu singkat cerita dari KMHDI. Kemudian marwahnya dari KMHDI adalah kaderisasi, pengkaderan gitu. Jadi bagaimana kita belajar gitu, bagaimana belajar hal-hal yang kita tidak dapatkan di kampus, di hal-hal yang mengenai keorganisasian itu. Karena dengan belajar organisasi, jadi kita setidaknya kita tahu bahwa di masyarakat juga akan seperti ini gitu. Kemudian di dalam KMHDI itu sendiri, kalau di Indonesia kita kenal dengan ideologinya adalah Pancasila. Kalau kita di KMHDI itu adalah Purwaka KMHDI. Nah, ini yang menjadi ideologinya dari KMHDI. Jadi ideologi KMHDI adalah Purwaka KMHDI. Di dalam Purwaka KMHDI ini ada visi misi organisasi, tugas organisasi, kemudian nilai-nilai fundamental individu, serta 4 jati diri dari KMHDI itu sendiri gitu. Oke, keren sekali ya. KMADI adalah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia yang tarafnya sudah sampai nasional rupanya. Nah, berbicara tentang KMADI, nah Indonesia saja punya dasar negara gitu istilahnya. Di KMADI juga tidak kalah mau ya, harus punya landasan dan dasarnya juga yaitu Purwaka KMADI. Nah, berbicara tentang Purwaka, apa sih itu Purwaka KMADI yang berisi tentang visi misi, nilai-nilai, mungkin bisa dijelaskan sedikit ya, Bi? Iya, jadi di dalam Purwaka KMHD itu kan ada visi misi, kemudian tugas, serta nilai-nilai fundamental individu, serta 4 jati diri. Jadi saya jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama itu adalah visi dan misi KMHD itu. Jadi visinya itu adalah wadah pemersatu dan alat pendidikan kader mahasiswa Hindu Indonesia. Kemudian misinya itu memperbesar jumlah kadar mahasiswa Hindu yang berkualitas. Yang berkualitas ini karena kita adalah gaungnya adalah mahasiswa, harus intelek gitu, harus pemikiran itu harus luas, harus kritis, harus analitis dengan nilai-nilai filosofis dan ideologis gitu istilahnya. Kemudian ada tugasnya. Jadi tugas dari kader-kader KMHD itu ada 2. Jadi yang pertama itu Dharma agama serta Dharma negara. Jadi dharma negaranya kita adalah bagaimana kita yakin, kita religius dengan kepercayaan kita. Jadi Tuhan yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa gitu. Kemudian yang kedua itu ada dharma negaranya kita. Bagaimana rasa nasionalisme, cinta tanah air kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi itu adalah tugas dari kader KMHD itu sendiri. Kemudian ada nilai-nilai fundamental individu. Jadi dalam nilai-nilai fundamental individu ini ada 3, yaitu yang pertama itu adalah kebebasan, kemudian keadilan, serta solidaritas. Yang pertama adalah kebebasan, karena kita gaungnya adalah mahasiswa, pasti kita sering berdiskusi. Jadi kita harus bebas berpendapat, kemudian saling menghargai pendapat. Itu harus bebas juga mengutarakan pendapat gitu. Kemudian ada adil, itu saling memberikan keadilan. Jadi ketika kita mungkin ada diskusi, jadi adil memberikan sesekali teman-teman kita juga untuk berpendapat, mengutarakan bagaimana pemikiran-pemikiran mereka. Kemudian solid ketika kita berkegiatan, baik itu untuk internal, baik sifatnya formal ataupun terjun ke masyarakat, itu harus solid, saling membantu, saling merangkul guna mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Kemudian ada 4 jati diri dari KMHDI. Yang pertama adalah humanis, nasionalis, religius, serta progresif. Yang pertama adalah humanis.
bagaimana kita kader-kader KMHDI itu dituntut untuk saling menghormati, saling menyayangi, saling melindungi ketika berkegiatan. Itulah sikap humanis kita. Kemudian selain untuk kader, itu juga ada terjun ke masyarakat. Itu bagaimana humanis kita kepada masyarakat gitu. Karena kita KMHDI itu di dalam Mars KMHDI itu ada badge-nya itu adalah pengabdian masyarakat yang utama gitu. Jadi ketika kita terjun ke masyarakat kita harus humanis. Kemudian ada religius. Religius ini sesuai dengan dharma agamanya kita. Jadi bagaimana kita yakin kepada ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, kemudian saling menghormati antar agama gitu, karena kita menyadari bahwa di Indonesia sendiri itu ada banyak agama. Kemudian di internal kita pun di KMHDI yang basisnya Hindu itu tidak hanya ada satu Hindu. Jadi ada Hindu Kaharingan, Hindu Bali, dan Hindu Jawa yang lainnya seperti itu. Kemudian ada nasionalisme gitu. Jadi nasionalisme. Nasionalisme adalah sesuai dengan dharma negaranya kita. Bagaimana kita cinta tanah air. Cinta tanah air. Kemudian toleransi kita juga di sana, saling menghormati antar sesama gitu untuk menjalin hubungan yang baik dari individu gitu, karena kita sebagai makhluk kan itu sebagai makhluk sosial tidak bisa sendiri gitu, harus perlu dengan orang lain gitu, tidak bisa hidup individu. Kemudian ada progresivitas. Jadi ketika ada suatu permasalahan, suatu isu, kita harus segera menanggapi berbagai hal-hal tersebut guna untuk mencari solusi. Karena di KMHDI sendiri itu ada bidang penelitian pengembangan. Jadi di sana itu ada membuat kajian-kajian untuk menanggapi isu-isu yang ada, baik itu sifatnya yang kedaerahan hingga yang nasional gitu. Jadi di sana membuat kajian, jadi kita harus progresif, harus tanggap cepat gitu, menanggapi problem-problem yang ada di masyarakat, kiranya seperti itu. Oke, wah semakin kesini semakin keren sekali rupanya. Nah, di dalam Purwaka ternyata banyak sekali isinya, ada visi misi yaitu alat pemersatu kader dan menambah jumlah kader mahasiswa Hindu yang berkualitas. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini sangat-sangat luar biasa sekali ya. Apalagi ada tugasnya. Tugasnya bukan cuma ada satu tapi dua. Untuk religius dan untuk nasionalis, di mana selain meningkatkan serada bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Hindu sebut dengan ide Sang Yang Widi Wasa, tentunya kita harus menegaskan tentang rasa cinta tanah air kepada Indonesia itu sendiri. Nah, selain itu ada juga nilai atau jati dirinya, yaitu humanis, progresif, nasionalis, dan religius juga. Nah, tentunya hal tersebut menjadi dasar acuan dari KMHDI Karangasem ini. Wah, luar biasa ya. Nah, berbicara tentang KMHDI lebih lanjut, mungkin apa sih aktivitas yang sudah dilaksanakan, baik itu internalnya mungkin, atau bahkan ada sudah yang sampai eksternal seperti yang dikatakan ada pengabdian masyarakatnya. Berarti kontribusinya bukan cuma untuk internal saja ya, tapi juga untuk masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi di KMHDI itu sendiri, khususnya di Karangasem itu mempunyai 5 bidang. Jadi ada bidang organisasi, bidang kaderisasi, bidang penelitian pengembangan, bidang data dan informasi, serta sosial kemasyarakatan. Nah, ini bidang sosial kemasyarakatan ini baru dibentuk waktu Sabe kelima dari PC KMHDI Karangasem. Jadi di setiap bidang tersebut mempunyai program kerja. Jadi program kerja ini dibentuk untuk mengetahui, untuk sebagai dasar untuk apa yang akan kita laksanakan selama kepengurusan, seperti itu. Jadi di dalam bidang organisasi itu lebih ke sifatnya yang formal, yang continue seperti itu. Seperti ada rapat koordinasi, rapat kerja, kemudian ada sabe, kemudian hubungan organisasi dengan pihak stakeholder seperti itu, melakukan audiensi seperti itu. Kemudian ada bidang kaderisasi. Nah, marwahnya ini dari KMHDI itu adalah kaderisasi.
pengkaderan gitu. Jadi di dalam kaderisasi itu ada 3 jenis kaderisasi. Yang pertama itu adalah kaderisasi pokok, kemudian ada kaderisasi wajib, serta kaderisasi pilihan. Yang pertama itu adalah kaderisasi wajib. Jadi ketika kita baru masuk di KMADI, itu ada yang namanya MPAB, masa penerimaan anggota baru. Jadi di MPAB ini kita dijelaskan bagaimana sejarah dari KMADI, kemudian purwakanya, ideologinya dijelaskan, serta atribut-atribut yang ada di KMADI itu sendiri. Itu yang ada di kaderisasi wajib. Kemudian ada di kaderisasi pokok, itu ada Diklat Manajemen Organisasi atau kami singkat dengan DMO. Jadi di DMO ini materi-materi yang diajarkan itu mengenai analisis SWOT, analisis SWOT, menggunakan 4 komponen dari kekuatannya apa, kelemahannya apa, kemudian ancamannya apa, serta peluang-peluangnya itu apa. Setelah itu bagaimana kita membuat program-program kerja untuk 2 tahun satu periode kepengurusan yang lamanya 2 tahun seperti itu. Kemudian di sana ada materi kebendaharaan, bagaimana kita mengatur uang, kemudian ada materi kesekretariatan, bagaimana kita surat menyurat, pengarsipan, dan lain halnya, dan materi-materi yang lainnya. Kemudian ada kaderisasi tahap 1, atau kami kenal dengan KT1. Jadi KT1 ini kader dibuat atau ditujukan untuk bisa menjadi kader yang kritis, yang analitis, menggunakan nilai-nilai filosofis dan ideologis. Jadi di KT1 ini kader itu diciptakan untuk bisa berpikir untuk yang kritis gitu, yang sesuai dengan pemikiran yang intelektual. Kemudian di KT2 itu kader ditujukan untuk materinya itu ditujukan untuk membuat kader yang penggagas, itu penganalisa masalah. Jadi ketika ada problem, dibuat kajian, kemudian kita melakukan mungkinnya bisa dilakukan audiensi lah kepada pemerintah, ini kajian kami, kita sampaikan gitu. Itu adalah di KT2. Kemudian ada di KT3 itu sebagai kader penggerak. Jadi ketika ada isu yang panas lah, bisa dibilang yang besar gitu, kita bisa melakukan aksi-aksi demonstrasi. Tapi aksi yang dilakukan di KMAD itu lebih sifatnya ke audiensi, jadi lebih bukan ke demonstrasi. Terkadang juga melakukan demonstrasi tergantung isu yang ada di masyarakat seperti itu. Kemudian ada kaderisasi pilihan, itu training of trainer, yaitu di mana kader itu dilatih untuk menjadi pelatih gitu, menjadi pemateri saat kaderisasi pokok dan kaderisasi wajib. Nah, di TOT ini diajarkan bagaimana baiknya menjadi seorang pemateri, bagaimana kita berbicara di depan umum, bagaimana kita menyampaikan kepada kader-kader kita yang baru untuk mereka memahami apa yang sebenarnya kita maksudkan itu di TOT ini. Kemudian selanjutnya itu ada diklat kewirausahaan, kemudian ada diklat jurnalistik, dan diklat politik. Jadi di KMADI itu ada diklat politik, namun di KMADI tidak menyarankan untuk berpartai politik gitu. Jadi kalau saya nih ada di KMADI, kemudian saya ikut partai politik, ber-KTA partai politik, berarti saya keluar dari KMADI gitu. Karena di KMADI itu dilarang untuk berpolitik praktis gitu. Jadi boleh mempelajari politik itu adalah suatu hal yang wajib bahasanya untuk dipelajari. Namun kalau di KMADI seandainya saya mungkin berkata partai politik, berarti saya bukan atau bisa berubah jadi alumni gitu sifatnya. Kemudian ada bidang selanjutnya yaitu penelitian pengembangan. Di sana kita membuat kajian-kajian untuk dimasukkan, lebih cepatnya nanti disampaikan melalui audiensi. Kemudian ada data dan informasi. Di sana di data dan informasi ini lebih sifatnya ke humas, melakukan hubungan ke masyarakat, kemudian lebih ke media sosialnya kalau DDI ini. Kemudian ada bidang baru sosial kemasyarakatan ini. Sosial kemasyarakatan itu lebih ke KMADI sehat, KMADI peduli,
kemudian KMAD mengajar, jadi gitu. Jadi di KMADI peduli, bagaimana kita sesama peduli baik di internal Hindu itu sendiri maupun di agama lain gitu. Kemudian ada KMAD sehat, melaksanakan yoga, donor darah, kemudian ada KMAD mengajar. Nah, KMAD mengajar ini kita uh, pergi ke suatu tempat di pelosok desa gitu, yang ada di Karangasem pada khususnya. Kita di sana melakukan pengajaran-pengajaran bagaimana untuk mendidik anak-anak yang di sana yang minim jangkauan pendidikan lah bisa dibilang. Nah, di sana kita melakukan pengajaran guna mencerdaskan anak bangsa ini gitu. Jadi ketika kita terjun ke masyarakat ini, kita menemukan hal-hal baru. Ada keberagaman baru yang ada di masyarakat ini. Karena di setiap desa itu ada karakternya. Ada mungkin logat-logat mereka yang kita rasa kita kurang tahu, kemudian kita terjun ke sana, mereka berbicara dengan dialek mereka. Jadi kita menemukan hal-hal baru di sana. Seperti itu kira. Oke, wah semakin keren sekali ya. Dari program-program kerja saja sudah beragam dan sangat banyak tentunya kontribusinya bukan cuma untuk internal, tapi juga untuk masyarakat juga. Nah, berbicara tentang keberagaman, Bli, seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya KMADI adalah organisasi yang sudah bertaraf nasional. Tentunya umat Hindu bukan cuma yang di Bali saja yang kita Iya. kenal, tapi juga yang di luar Bali, baik itu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan daerah-daerah lainnya. Nah, pandangan Bli terkait dengan keberagaman-keberagaman tersebut utamanya di internal ya, atau kita tahu agama Hindu itu bagaimana? Ya, baik. Kalau berbicara tentang keberagaman, karena ini kan organisasinya bertaraf nasional. Jadi dari berbagai daerah ikut KMADI, terkhususnya mahasiswa Hindu. Jadi syarat untuk menjadi kader KMADI itu adalah mahasiswa Hindu. Jadi kalau bukan mahasiswa Hindu, nggak bisa ikut KMADI gitu. Kemudian ketika ada forum-forum nasional, kita pergi ke suatu tempat yang di sana melaksanakan forum nasional seperti Rakernas atau Mahasabo gitu. Kita berkumpul di sana dengan mahasiswa Hindu yang ada di luar Bali. Jadi kita berkumpul di sana, mereka menggunakan pakaian adat mereka, mungkin kebiasaan-kebiasaan mereka, kemudian pribadi mereka, karakter mereka. Nah, di sana kita berbaur. Di sana kita mencari tahu bagaimana kebiasaan mereka, karena kita harus menyadari bahwa itu adalah tradisi mereka dan ini adalah keberagaman yang ada di KMADI gitu. Jadi ketika forum ini banyak hal yang kita ketahui. Jadi dari cara pandang mereka, cara mereka berbicara, kemudian ada logat-logat khusus mereka gitu. Jadi kita yang berasal dari Bali mendengar logat yang ada di luar Bali itu wah sangat unik gitu. Jadi itulah keberagaman. Kita harus menyadari bahwa di Indonesia ini banyak sekali ada keberagaman. Jangankan hanya di Hindu. Di luar Hindu pun sangat banyak sekali keberagaman, dari keberagaman agama, kemudian bahasa daerah, ada juga rumah adat, pakaian adat, itu yang harus kita jaga, toleransi yang utama ini. Karena kita harus dengan keberagaman ini kita harus menjaga agar kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bisa menghancurkan dari keberagaman Indonesia ini, seperti menjauhi narkoba seperti itu. Karena keberagaman ini apabila sudah terjerumus oleh hal-hal demikian bisa menjadi hal yang buruk untuk kedepannya seperti itu. Kemudian kita sebagai mahasiswa harus menghindari radikalisme yang ada di masyarakat gitu. Dalam artian ketika ada hal demikian kita sebagai penengah di sana. Jangan sampai kita ikut di sana, tapi kita harus menjadi yang memberikan solusi lah istilahnya gitu. Seorang pemediasinya Iya. ya tentunya. Nah, baik sekali. Seperti yang Binya katakan bahwa KMADI di internalnya saja sudah beragam ya, apalagi keluar gitu. Nah, KMADI menyikapi hal tersebut dengan cara menghargai dan toleransi. Seperti yang dikatakan bahwa Hindu bukan hanya di Bali ya, tapi ada di seluruh pelosok Indonesia.
Nah, penyikapan dan cara pandang mereka adalah bagaimana kita menghargai apa yang menjadi keberagaman itu sendiri. Istilahnya kayak taman bunga, yang apabila hanya ada satu bunga, apa sih yang menarik? Tentunya tidak akan ada ketertarikan untuk pembahasan-pembahasan dan bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Nah, setelah keberagaman yang ada di luar Hindu, selain sikap toleransi, apa sih yang harus kita lakukan lagi? Utamanya hubungannya dengan keberagaman yang ada di internal. Karena sudah pasti ketika kita berorientasi ke eksternal untuk mentoleransi agama lain, kegiatan-kegiatan beribadahnya mungkin kita harus hargai. Di internalnya kita harus seperti apa? Karena toleransi bukan cuma untuk digaungkan, tapi juga harus dilaksanakan dengan benar-benar aksinya itu harus nyata dan real sekali. Iya. Tapi bagaimana selain toleransi, apa sih yang harus kita laksanakan kembali agar kita bisa menyikapi keberagaman dengan positif dan baik? Untuk menyikapi keberagaman yang ada di internal itu, kita terkhususnya di Karangasem itu melaksanakan istilah itu dengan kekeluargaan gitu. Ketika kita menyadari bahwa dalam organisasi itu kader-kadernya itu berasal dari daerah-daerah yang berbeda, desa-desa yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus bagaimana kita merangkul mereka. Bagaimana mereka itu bisa menyadari bahwa kita saling memiliki gitu. Jadi sifat, kemudian ada hal-hal kekeluargaan inilah yang akan kita bangun untuk di internal. Karena istilah keluarga, kalau hari ini mungkin kita berantem, kita ada diskusi, kita adu argumen, adu pemikiran, kita debat. Tapi setelah hal itu, kita kembali saling merangkul bahwa kita adalah keluarga. Kita adalah keluarga KMHDI. Gitu. Jadi kalau berbicara tentang keberagaman yang ada di KMHDI itu sungguh luar biasa. Jangankan untuk di internal, di eksternal juga gitu. Mungkin seperti itu. Oke, baik sekali ya. Ternyata selain adanya toleransi, kita perlu membangun hubungan yang baik dalam hal hubungan kekeluargaan. Seperti yang apa Bli katakan tadi, bahwa ketika kita melakukan debat, adu argumen, adu pendapat, tentunya hal tersebut akan menimbulkan sebuah perpecahan. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut agar tidak berlanjut menjadi perpecahan dalam keberagaman itu? Nah, rasa memiliki itu tentu harus ada. Layaknya sebuah keluarga, kita tentunya harus bisa saling menerima apa yang menjadi pendapat mereka. Kita harus terima apabila itu disetujui oleh banyak orang ya tentunya. Nah, keberagaman bukan hanya itu saja, Bli. Tapi juga di era globalisasi yang seperti sekarang ini, yang dari 4.0 ini menuju 5.0, keberagaman juga ada di media sosial. Nah, bagaimana sih kita sebagai mahasiswa menyikapi isu-isu keberagaman, utamanya di media sosial, dan bagaimana caranya kita bermedia sosial yang baik? Karena media sosial adalah pedang bermata ganda ya istilahnya, bisa melukai dan bisa juga membawa feed-feed yang positif untuk kita. Jadi keberagaman di media sosial ya. Di era globalisasi saat ini begitu cepat arus informasi yang ada. Kemudian ketika orang yang berbeda dengan kita mengekspos tradisi mereka, kita malah mencemoohkan gitu karena dirasa mereka itu berbeda dengan kita. Harusnya tidak demikian, tetapi kita harus bangga karena ini loh yang ada di luar dari kita gitu. Sebegitu luasnya di Indonesia, bahwa tradisi-tradisi yang ada di Indonesia seperti ini gitu. Jadi kita patut berbangga dengan apa yang mereka lakukan karena ini memang berbeda, namun inilah keberagaman. Bagaimana kita merawat keberagaman itu walaupun di media sosial. Karena gini, dilihat di masyarakat ketika orang lain mengekspos hal yang dirasa berbeda, pasti pribadinya itu akan mencemooh gitu kan. Nah, oleh karena itu kita harus menyadari diri bahwa itu adalah keberagaman, itu adalah keindahan.
seperti yang dikatakan tadi bahwa apabila bunga itu hanya ada satu jenis, tidak beragam namanya. Tapi harus ada banyak jenis dan banyak warna juga untuk menjadi sebuah keindahan itu. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa media sosial itu seperti pedang bermata ganda gitu. Ada positif, ada negatifnya. Nah, di sana kita harus menyadari apa nih yang positif, apa nih yang negatif. Untuk menyadari hal tersebut, apa yang kita expose, apa yang kita lakukan di media sosial, bagaimana kita menggunakan media sosial, itu tergantung hasilnya. Mengapa demikian? Apabila kita menggunakan media sosial dengan baik, maka baik pula hasilnya. Apabila kita menggunakan dengan buruk, maka buruk juga hasilnya gitu. Jadi kita harus bijak-bijak menggunakan media sosial, kita harus memahami bagaimana mana yang informasi hoax, mana yang informasi yang real adanya gitu. Kita harus pandai-pandai menyikapi. Kemudian dari sudut pandang mahasiswa itu sendiri, khususnya saya, seperti yang saya katakan tadi, harus pandai-pandai menyikapi informasi yang ada, bagaimana menyikapi informasi yang ada, bagaimana harus menyadari informasi yang real adanya, apa ini hoax, apa ini benar gitu. Kita harus pandai-pandai lah untuk menggunakan media sosial ini. Karena semakin pandai kita menggunakan media sosial ini, maka semakin besar feedback yang akan diberikan media sosial ini untuk pribadi. Karena contohnya saja, apabila kita menggunakan media sosial untuk berdagang mungkin, maka media sosial akan bermanfaat baik untuk kita. Tapi apabila media sosial untuk menyebar informasi palsu, informasi kebohongan, ujaran kebencian, nah ini yang perlu dihindari. Kita harus mewaspadai hal tersebut, dan jangan sekali kita yang malah menjadi pelopor dalam ujaran kebencian ini gitu kiranya. Oke, berarti beragam media sosial yang saat ini ada tentunya akan selalu membawa dampak yang positif maupun negatifnya. Nah, di mana keberagaman salah satunya rentan sekali ya apabila kita di media sosial kan diekspos. Bukan untuk diujar atau dibenci karena mereka berbeda, tapi kita berusaha untuk mengapresiasi hal tersebut. Karena tanpa keberagaman tidak akan pernah ada atau tercipta sebuah keindahan. Nah, menyikapi berita hoax yang ada mungkin dewasa ini di era globalisasi, itu kembali kepada diri sendiri ternyata. Dimana apabila kita menjadi pelopor dari hoax tersebut dalam bermedia sosial, tentunya akan ada sanksi yang diberikan karena di zaman sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Nah, sekiranya keberagaman harus kita pupuk melalui toleransi, sekaligus hubungan kekeluargaan, dan kita harus pandai-pandai dalam bermedia sosial, utamanya menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia. Karena kita tahu Indonesia adalah negara yang begitu banyak memiliki keanekaragaman, baik dari segi agama, suku bangsa, budaya, dan bahasa daerah, serta yang lainnya. Nah, sebelum kita akhiri podcast hari ini, Bli, mungkin Bli ada statement atau penyampaian lagi untuk kesempatan yang baik di acara ini. Baik, untuk statement penutup ya. Jadi rawatlah keberagaman karena keberagaman itu indah. Karena keberagaman itu adalah suatu hal yang luar biasa, anugerah yang indah yang patut kita jaga, kita lestarikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kiranya seperti itu. Kemudian ada satu jargon yang ada di KMHDI, itu Satyam Ewa Jayate, yang artinya kebenaran selalu menang gitu. Nanti kalau saya bilang Satyam Ewa Jayate, jawab Jaya gitu ya. Oh iya. Satyam Ewa Jayate, Jaya. Oke, sekiranya itu hal yang bisa kami diskusikan dan bahas di acara podcast yang luar biasa ini. Nah, saya selaku pemandu acara memohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Akhir kata saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan.